Dalam ayat lain Allah menyatakan waridwanullahi alaihim akbar. Keridhaan Allah terhadap penghuni-penghuni surga itu lebih besar. Kenapa? Kalau di dunia ini kata para ulama kita tidak bisa melihat Allah. Tapi di dalam surga kita bertemu Allah, melihat Allah. Ya. Allah Nabi bersabda, "Wa ma minkum min ahadin illa sayara rabbahu." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga, yang beriman, kecuali dia akan melihat Tuhannya. Ya. Kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, kata beliau, ketika itu bulan purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan Ali Imran. Kemarin ayat 14, berarti kali ini ayat 15 sampai 17 insyaallah. Esensi dari ayat-ayat ini bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, maka kita tidak boleh tertipu, terpedaya dengan kehidupan yang tidak kekal. Nah, tapi kebanyakan manusia seolah-olah kejayaan, kesuksesan di dunia ini merupakan puncak karir mereka. Padahal apa yang mereka dapatkan di dunia ini akan mereka tinggalkan. Kalau bukan dia meninggalkan kehidupan ini, ya kehidupan ini meninggalkan dia. Ya kira-kira seperti itu. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul, katakanlah hai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Pada ayat 14 yang lalu Allah mengemukakan bahwa sudah ditanamkan naluri dalam diri manusia suka sama perempuan, sama anak, kalau dia laki, kalau dia perempuan suka sama laki, suka harta yang banyak, berupa emas, perak, kebun, hewan ternak, kendaraan. Itu semua adalah kehidupan dunia, kata Allah. Nah, dalam ayat ini Allah mengajari Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita manusia, maukah kalian aku sampaikan, aku kabarkan bi khairin min dzalikum, apa yang lebih baik dari yang demikian itu, yang demikian itu ya keduniaan ini. Ya. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi atau untuk orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatun, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, selama-lamanya mereka dalam surga itu. Wa azwajum mutahhara. Nanti kembali ke sini. Walil ladzina taqaw azwajum mutahhara. Seharusnya seperti itu. Dan bagi orang bertakwa itu di dalam surga mereka mendapatkan pasangan yang suci. Nah, apa nanti pasangan yang suci?
Dulu sudah pernah kita bahas dalam surat Al-Baqarah ayat 24-25. Ada wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah, dan mereka mendapatkan keridhaan Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, mengawasi maksudnya. Ini tadi. Coba kita lihat tafsirnya ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Ay qul ya Muhammad linnas. Maksudnya katakanlah hai Muhammad kepada manusia, kepada umatmu. Ya, jadi seluruh manusia setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, itu umat Nabi Muhammad. Ya, itu umat Nabi Muhammad. Jadi ada yang kafir, ada yang beriman. Jadi tidak boleh ada lagi Nabi yang diikuti setelah Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi, Nasrani itu dan agama-agama lain seharusnya nggak boleh lagi mereka mengikuti ajaran agama para Nabi dahulu. Harus mengikuti Nabi Muhammad. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, a'ukhbirukum bi khairin mimma zuyina lin-nasi fi hadhihi al-hayati ad-dunya min zahratiha wa na'imiha allazi huwa za'il la muhala. Apakah aku sampaikan kepada kalian, atau maukah kalian aku sampaikan, aku beritakan sesuatu yang lebih baik daripada yang dihiasi manusia dengannya, yaitu kehidupan dunia ini dan segala keindahan serta kenikmatannya yang zail, yang lenyap, yang sirna, yang habis, semu sementara, tidak mustahil. Nah, tidak mustahil. Tidak mustahil artinya kadang-kadang orang hari ini jaya, makmur, punya kekayaan banyak, tapi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, harta itu berpindah kepada orang lain. Atau kalau dia meninggal dunia. Kemudian Allah memberitahukan, nah ini, jadi lebih baik. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan dunia lebih baik daripada kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian memang suka, cenderung memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Abadi kita di dalamnya. Nah, dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang hanya cenderung memilih kehidupan dunia. Ya. Allah menyatakan, fa amma man tagha, maka barang siapa yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih memilih, cenderung memilih kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat kembalinya. Waliyadzubillah. Jadi kita hanya menggunakan dunia ini sebagai batu loncatan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dunia ini kita gunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jangan seolah-olah
akhirat ini, dunia ini sudah titik klimaks, gitu ya. Tujuan hidupnya, enggak. Nah, ini kita yang sering ikut pengajian enggak seperti itu. Tapi sebagian orang Islam, umumnya kepada orang kafir, mereka dunia mereka capai dengan berbagai cara. Itu tadi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai kehidupan akhirat lebih baik. Allah menyatakan lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Bahwa bagi orang yang bertakwa mereka mendapatkan surga. Di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, yaitu sungai susu, sungai madu, sungai khamar yang tidak memabukkan, kemudian sungai air tawar biasa yang sudah miliaran tahun tidak berubah bau dan warnanya. Nah, itu tadi madu, susu, khamar dan air. Wa ghaira dzalik, dan selain itu apa? Di sana ada buah-buahan, ada taman-taman yang indah, gitu ya. Mimma la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan belum pernah terbetik di hati manusia. Nah, di samping itu kalau dunia ini sementara, kita tinggal di dalamnya antara 60 sampai 70 tahun. Ada sahabat kita kemarin meninggal dunia karena corona, gitu ya. Ini pegajangan ini baru 63 tahun kalau nggak salah. 64. Ya. Iya. 64 tahun. Jadi bonus 1 tahun. Gitu ya. Nah, kalau di dunia ini sementara, di akhirat abadi selama-lamanya. Makithina fiha abada, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mau pindah lagi dari surga itu. Kalau kita di dunia ini bosan di pegajangan, kita bisa pindah ke Tegal, bisa pindah ke Pemalang, bisa pindah ke Sumatera, bisa pindah ke Sulawesi. Tapi di sana nggak mau pindah-pindah. Orang pingin selama-lamanya saja karena nikmatnya, karena indahnya, karena enaknya. Nah, di samping itu, di samping selama-lamanya dapat sungai, selama-lamanya di dalamnya. Selain itu, mereka mendapatkan pasangan yang suci. Nah, pasangan yang suci ini suci dari kotoran, suci dari kotoran. Tidak sama ini ya. Ya. Kotoran seperti di sana di dalam hadis dikatakan tidak ada lagi la yatamakhatun, tidak ada umbel, gitu ya. Tidak ada ingus,
Tidak ada tai telinga, kotoran hidung, nggak ada. Gitu ya. Nggak meludah. Nah, kalau meludah dia kotor itu surga, ya kan? Wala yabulun, mereka tidak pipis. Wala yataghayyazun, mereka tidak buang air, maka tidak ada toilet di sana. Kalau masih ada toilet ya berarti masih bau, gitu ya. Nggak ada. Semua yang kita makan ini Sahih Bukhari itu Pak, kita baca kemarin. Sifat-sifat surga. Jumat kemarin kita baca di Al-Hikmah Pekalongan. Jadi seluruh yang kita makan, yang kita minum itu berganti menjadi peluh, menjadi keringat. Dan keringat yang keluar dari badan kita berbau kasturi. Nah, kalau di dunia ini kita keringat bau, ya kan? Tidak mandi 3 hari, ya wis. Ya. Nah, bagi perempuan di sana tidak ada lagi haid, tidak ada nifas, karena di sana perempuan-perempuan tidak lagi melahirkan, ya. Maka tidak ada lagi indung telur. Nah, karena haid itu sebenarnya indung telur yang tidak terbuahkan menjadi haid. Nifas nggak ada dan lain sebagainya. Ya. Subhanallah. Nah, dalam Sahih Bukhari sudah pernah kita sampaikan ini dalam surat Al-Baqarah bahwa setiap orang yang balik mendapatkan sebuah rumah. Rumahnya seluas mata memandang. Nah, gimana seluas mata memandang itu? Ya, ya dari sini ke Ambu Kembang sana mungkin ya, gitu ya, luasnya. Sejauh mata memandang. Coba. Rumahnya itu lantainya bukan permata lu'lu', yakut dan lu'lu', marjan. Temboknya emas. Atap gentingnya perak. Subhanallah. Ya. Kalau di dunia ada satu rumah itu seperti itu, sama segini besarnya aja 50 security belum cukup. Ya kan? Karena akan dirongrong oleh penjahat. Mungkin setiap malam orang bawa kapak, ya, ngambil emasnya, ya kan begitu ya. Ya. Di sana nggak ada, karena masing-masing orang dapat laki-laki yang menjadi pemimpin rumah tangga di sana. Nah, ini ibu-ibu jangan iri. Ya, di sana nggak ada iri, nggak ada cemburu, nggak ada hasud. Sama-sama dapat. Laki-laki mendapatkan 2 istri, orang 70. 2 istri. Jadi satu rumah yang besar itu isinya 10. Isinya hanya 10. Satu suami, 2 istri. Istri pokok atau istri utama itu yaitu istri kita di dunia ini. Kalau dia soleha, ya. Kalau dia soleha, laki-laki soleh, perempuan soleha. Yang kedua istri bidadari. Nah, ditanya oleh sahabat, mana yang lebih utama? Istri bidadari dunia atau bidadari surga? Nah, Nabi katakan bidadari dunia, yaitu istri kita di dunia, ibu-ibu. Kalau dia soleha, kenapa? Karena bidadari dunia mereka melalui proses ibadah, taat kepada Allah. Sementara bidadari surga langsung diciptakan di sana. Gitu ya. Tanpa beribadah sebelumnya. Dia beribadah ya setelah menikah dengan manusia. Subhanallah. 3 orang, suami 1, istri 2, diladeni oleh 7 bidadari. Itu 7 bidadari. 7 bidadari itu melayani 3 orang. 7 bidadari ini boleh dipandang oleh suami, dipandang, dilihat
Nah kalau di dunia ini pembantunya nggak boleh dipandang-pandang, haram. Ya. Tapi kalau di sana 7 bidadari itu cantik, tidak haram. Jadi dibolehkan bolak-balik melayani 3 orang itu. Jadi benar-benar jadi raja kita di sana. Ya. Syaratnya harus beriman. Ya. Gitu ya. Nah kemudian waridwanun minallah ay yahillu alaihim ridwanuhu fala yaskhatu alaihim ba'dahu abada. Jadi Allah akan menganugerahi keridhaannya kepada mereka. Allah tidak akan murka selamanya kepada penghuni surga. Nah kalau di dunia ini, hari ini kita mungkin dicintai oleh Allah, besok berbuat maksiat Allah murka sama kita. Waliyadzubillah. Kalau di dunia ini, ya orang yang penjahat itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang di surga nggak ada lagi murka Allah. Ya. Jadi murka itu ada di neraka tok. Gitu ya. Ya. Neraka itu sendiri murka kepada penghuninya. Gitu ya. Setiap hari mereka diadab, berganti adab, bertambah meningkat azabnya. Tidak ada pengurangan. Waliyadzubillah. Ya, maksudnya lebih besar pemberian Allah berupa nikmat yang abadi di dalam surga. Nah, di dalam ayat lain Allah menyatakan waridwanullahi alaihim akbar. Keridhaan Allah terhadap penghuni-penghuni surga itu lebih besar. Kenapa? Kalau di dunia ini kata para ulama, kita tidak bisa melihat Allah. Tapi di dalam surga kita bertemu Allah, melihat Allah. Ya. Allah Nabi bersabda, "Wa ma minkum min ahadin illa sayara rabbahu." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga, yang beriman, kecuali dia akan melihat Tuhannya. Ya. Kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, kata beliau. Ketika itu bulan purnama, artinya tidak tersembunyi, terang benerang, gitu ya. Dan kita berbicara langsung dengan Allah. Wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu bila turjaman. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga kecuali akan diajak ngobrol oleh Allah tanpa ada penerjemah. Ya, sudah pernah kita jelaskan. Karena Allah memahami seluruh bahasa, atau kita di dalam surga satu bahasa dengan sendirinya, itu bahasa Al-Quran. Ya. Itu tadi. Kemudian firman Allah, wallahu basirun bil ibad, ay yu'ti kullan bihasabi ma yastahiqu min al-'ata. Artinya masing-masing Allah akan memberi masing-masing sesuai dengan haknya. Ya, jadi tidak ada orang yang cemburu, karena seseorang di sana mendapatkan sesuatu nikmat sesuai dengan amalnya di dunia. Jadi semakin banyak amalnya, semakin banyak fasilitas yang dia dapatkan. Semakin nikmat fasilitas yang dia dapatkan. Makanya kita berlomba-lomba ini, Pak. Nah. Siapa yang mendapatkan fasilitas surga ini, yaitu orang yang bertakwa tadi. Selain orang bertakwa siapa? Ini ayat kedua, yaitu ayat 17, ayat 16. Ini Pak, yaitu alladzina yaquluna, yaitu mereka yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya itu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami beriman. Faghfir lana dzunubana,
maka ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi orang yang masuk surga itu berdoa dengan ini. Ya, jadi ada banyak doa menjadi indikator kalau itu dibaca oleh seorang maka dia masuk surga. Ya, ini dibaca sebanyak-banyaknya ini, Pak. Ya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Minimal 100. Ya, sebanyak-banyaknya. Ya, kalau saya minimal 100. Tidak pernah saya lupa ini. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dalam surat Al-Furqan ada doa juga di sana bahwa ibadur rahman, penghuni surga, yaitu mereka yang berkata dalam doa mereka, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Itu diulang-ulang. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Allah juga mengajari kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diulang-ulang. Bila perlu 1000. Ya. Nah, ini tadi. Coba kita lihat keterangannya. Yasifu tabaraka wa ta'ala ibadahul muttaqin. Tadi kan Allah memberitahukan kepada kita bahwa bagi orang bertakwa diberi surga dan segala fasilitasnya, termasuk pasangan, gitu ya. Nah, dalam ayat ini Allah mensifati hamba-hambanya yang bertakwa, yang masuk surga tadi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, as-shawab al-jazil, itu pahala yang banyak. Jadi kalau jazil, jazakallah khairan katsira atau jazila, maka Allah berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna ay bika wa bi kitabik. Ya, maksudnya, ya Allah, kami beriman kepadamu, kepada kitabmu, kepada rasulmu. Itu maksudnya. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini yang penting. Kenapa ampunan yang diminta pertama? Karena menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Aisarut Tafsirnya, kami ini kita ambil dari Ibnu Katsir, mengatakan karena ampunan itu merupakan tiket karcis bebas dari neraka, karcis masuk surga. Jadi artinya kalau sudah diampuni dosa, berarti bebas dari neraka, masuk surga. Makanya ampunan dulu yang diberi, ya, pengampunan dosa. Nah, kita memohon ampun. Sebaiknya ini dibaca sebelum subuh, yaitu pada waktu sahur. Nah, itu ayat 17 nanti mengatakan seperti itu. Ya. Maksudnya kami telah beriman, iman kami itu kepadamu, kepada syariatmu yang telah engkau syariatkan kepada kami. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan segala ibadah kami yang sederhana, ibadah kami yang pingin cepat-cepat. Kalau mau sholat pinginnya cepat-cepat, tapi kalau main HP berjam-jam, itu sikap manusia ya. Untuk kebahagiaan akhiratnya dia pinginnya cepat-cepat, tapi dunia ini pinginnya lama-lama, pinginnya santai aja. Jadi surga itu urusan belakang. Jadi ampuni segala keterbatasan kami dalam menjalankan perintahmu. Kami harapkan itu sebagai anugerahmu kepada kami dan rahmatmu. Wa qina adzabannar, ini yang penting.
dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Jadi diulang-ulang itu, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Insyaallah kita masuk surga. Ya. Karena kalau kita berdoa dengan ini, Allah memimpin kita. Kalau minta jauhkan neraka, Allah memimpin kita melaksanakan ibadah yang menjauhkan diri kita dari neraka itu. Seperti sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah. Nabi menyatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, yaitu subuh dan asar, dijamin masuk surga. Jamin masuk surga berarti tidak disentuh oleh neraka. Ya. Siapa yang banyak ucapan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, Nabi menyatakan man qala la ilaha illallah mukhlisan fi qalbi, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas di hatinya, haramallahu wajhahu anin nar, Allah mengharamkan wajahnya disentuh oleh neraka. Nah, wajah bukan berarti wajah, Pak. Wajah itu simbol dari badan. Artinya kalau wajah ya sudah pasti badan. Itu hadis Bukhari Muslim. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa di akhir hidupnya mau mati, sebelum mati itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Nah, itu amal. Jadi kalau kita banyak membaca doa ini, kita dianugerahi oleh Allah amalan yang menjauhkan kita dari neraka. Nabi juga menyatakan, ittaqun nar, jauhkanlah diri kalian walau bisyikki tamra, walaupun bersedekah satu kurma dibagi dua, separuh dari biji kurma, satu biji kurma. Artinya bersedekah itu sudah pernah kita sampaikan waktu Al-Baqarah ya. Karakteristik penghuni surga banyak ayat itu. Surat Al-Baqarah ayat 134, ya Al-Imran ayat 134, surat Al-Ma'arij, kemudian surat Al-Insan, bahwa ciri-ciri penghuni surga itu suka memberi makan, suka bersedekah. Ya, termasuk Al-Baqarah ayat 177. Ya. Jadi wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab. Nah, itu suka memberi sebagian hartanya kepada keluarganya, kepada orang miskin, kepada peminta-minta, kepada budak yang ingin memerdekakan dirinya. Nah, itu karakter penghuni surga. Gitu ya. Subhanallah. Ayat 17. Orang yang bertakwa yang masuk surga, yang akan mendapatkan fasilitas dalam surga tadi, selain mengucapkan Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, nah, itu harus dia. Mereka juga adalah orang-orang yang bersabar. Ya. Kena corona, sabar. Kena penyakit, sabar. Ya. Meninggal saudaranya, sabar. Melaksanakan sholat berjamaah subuh, angel, dia sabar. Berpuasa, dia sabar. Menabung untuk berangkat haji, dia sabar. Di sana diinjak-injak kakinya oleh orang bertawaf, dia sabar. Ya. Dia tidak melaksanakan maksiat, dia sabar. Nah, itu. Was-shadiqin. Shadiqin ini orang yang benar, orang yang jujur, shadiq. Ya. Orang yang jujur, orang yang berkata benar. Wal qanitin, orang yang taat. Taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wal munfiqin, nah ini lagi nih, wal munfiqin. Orang yang berinfak. Orang yang selalu menginfakkan hartanya. Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, ini yang tadi yang saya katakan. Yaitu orang-orang yang banyak beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu
sebelum azan subuh, itu sahur. Ya, batas sahur itu sebelum azan. Begitu azan selesai sahur. Jadi bukan apa namanya itu imsak, bukan. Ya, waktu imsak 10 menit sebelum azan itu tidak ada. Dalam hadis kata Nabi, apabila Abdullah bin Maktum azan, makanlah hingga Bilal bin Rabah azan. Jadi ada 2 kali azan. Gitu ya. Subhanallah. Jadi as-sabirin, orang yang bersabar menjalankan ketaatan, meninggalkan perkara yang diharamkan. Itu yang dimaksud. Tadi saya sudah sampaikan. Bersabar juga terhadap bala. Sabar itu ada 3. Ada 3, Pak. Sabar menjalankan ketaatan, sabar menghindari maksiat, sabar terhadap bala, musibah yang menimpa dirinya. 3 itu kesabaran. Kemudian was-sadiqin fima akhbaru bihi min imanihim. Min imanihim. Orang yang benar membenarkan apa yang diberitahukan oleh Allah kepada mereka dan Rasulnya. Ya. Dan mereka terus menerus beribadah walaupun dalam keadaan sulit. Mau sakit tetap dia ibadah. Tidak bisa berwudu, tayamum. Tidak bisa berdiri, dia duduk. Tidak bisa duduk, dia berbaring. Wal qanitin al-qunut at-ta'ah wal khudu'. Jadi kunut itu artinya taat. Kunut subuh itu Imam Syafi'i berijtihad berkunut. Tapi imam yang lainnya tidak berkunut. Kecuali kunut nazilah. Gitu. Kunut witir. Wal munfiqin ay min amwalihim fi jami'i ma umiru bihi min at-ta'am. Jadi mereka yang berinfak, menginfakkan harta mereka dalam segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Yaitu seperti membangun masjid, membangun rumah anak yatim, berinfak kepada orang miskin, gitu ya. Kepada keluarga, kepada paman dari ayah, paman dari ibu. Ya, yang jelas dia memiliki kepedulian terhadap orang yang butuh, ringan tangan, dia sosial. Ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 133 sampai Ali Imran ya, 133 sampai 136, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yaitu yang pertama mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ya. Subhanallah. Nah, kemudian wal mustaghfirina, ya, wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Idalla ala fadilatil istighfar waqtal ashar. Ayat ini menunjukkan keutamaan beristighfar pada waktu sahur. Ya. Kita istighfar itu sekalian. Pertama kita astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi 100 kali. Ya. Setelah itu kita istighfar untuk diri kita dan untuk ibu kita, ayah ibu kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal 100 kali, sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kalau saya mohon maaf, ini saya amalkan 1000 kali. Pokoknya sebelum azan itu untuk ayah ibu saya 1000 kali. Ya. Kita istighfar. Makanya kita agak cepat bangunnya. Jadi setelah salat malam
kita istighfar. Diriwayatkan bahwa Yakub alaihissalam ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, beliau menyatakan, saufa astaghfirullakum rabbi. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian, karena dosa-dosa mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam di sumur, kemudian dibawa ke Mesir. 40 tahun lebih baru ketemu Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub mengistighfarkan mereka itu di akhir malam, yaitu waktu sahur. Nah, diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan seluruh sunan ahli sanad dan jamaah sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala itu turun setiap malam ke langit dunia. Nah, ini ada kiai baru muncul itu viral di YouTube, namanya tidak usah kita sebutkan, menggunakan akalnya. Nah, kalau di Indonesia turunnya jam 3, nah bagaimana dengan yang berarti Allah itu keliling-keliling katanya dunia, ya. Dunia ini kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun hambanya, maksudnya ketika bangun, jadi bukan Allah, tetapi ketika hambanya bangun di sepertiga malam, Allah menerima segala permohonannya, mengabulkan segala permohonan. Ini sepertiga malam akhir. Ya, sepertiga malam akhir itu dari jam 1 sampai jam 4 gitu kalau sekarang azan. Allah berkata pada waktu itu ketika di sepertiga malam akhir ini, hal min sa'il, apakah ada yang meminta? Fa'u'ti, maka aku akan memberi permintaannya. Hal min da'i, apakah ada orang yang berdoa? Fa'astajibulah, aku pun akan menerima, mengabulkan doanya. Jadi doa yang terbaik itu ya sepertiga malam terakhir. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, apakah ada orang yang mohon ampun, aku akan ampuni dosanya. Jadi sebaik-baik waktu untuk beristighfar itu setelah sholat malam, sebelum sholat subuh. Ya. Nah, ini mau syuruk ya. Nah, ini hanya keterangan lain. Gitu ya. Kesimpulan. Yang pertama, naimul akhirah khairun min naimid dunya mahma kana. Bahwa kenikmatan akhirat itu lebih baik daripada kenikmatan dunia ini. Seperti apapun bentuk kenikmatan dunia ini, tidak ada menyamai akhirat. Ya. Kata Nabi, kalau ada laukanat di dunia, kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah, ta'dilu janaha ba'udha, walaupun hanya sebesar sayap nyamuk, masaqa kafiran minha walau syurbata ma. Hadis sahih. Niscaya orang kafir tidak akan diberi air minum dari dunia ini walaupun satu teguk. Ya, tapi dunia ini nggak ada artinya. Sehingga orang kafir ya monggo makan ora apa-apa. Tapi akhirat haram makanan surga, haram minuman surga bagi orang kafir. Ya. Yang kedua, kenikmatan akhirat khusus bagi orang yang bertakwa, yang berbakti, yang banyak kebaikannya. Sementara kehidupan dunia umum, baik untuk orang yang beriman maupun orang kafir. Orang jahat, jahat itu jahat. Ya. Orang jahat ya monggo silakan. Tapi akhirat hanya untuk orang bertakwa. At-taqwa, takwa adalah meninggalkan kesyirikan
meninggalkan maksiat, ya, yaitu mengetahui segala apa yang diajarkan oleh Islam, bahwa orang yang bertakwa ini dia akan mewarisi kehidupan akhirat. Darussalam ini surga, dia akan mewarisi surga. Yang keempat, sangat dianjurkan ad-dharra'ah, tunduk patuh penuh kehusyuan dalam berdoa, ya, dan beristighfar di akhir malam. Jadi kita berdoa itu ya tidak boleh nyanyi-nyanyi. Kita berdoa ya Allah, begitu ya. Ini orang nyanyi-nyanyi. Salatullah, salamullah, itu enggak ada. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu juga istighfar itu. Enggak nyanyi-nyanyi gitu. Tapi kita Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Seperti itu. Kita menunduk, menangis bila perlu. Di akhir malam. Yang terakhir, sifat-sifat yang disebutkan tadi, ya, yaitu mereka yang berdoa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian orang yang bersabar, orang yang benar jujur dalam imannya, orang yang taat, orang yang munfikin, orang yang selalu menginfakkan hartanya, dan terakhir orang yang selalu memohon ampun beristighfar di waktu sahur. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka sifat ini berlaku bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Orang yang bertakwa, laki maupun perempuan, tidak boleh disifati dengan sifat yang lain selain daripada sifat-sifat tadi. Dan orang yang tidak beriman, mau laki dia mau perempuan, sekalipun dia melaksanakan apa yang ada dalam sifat-sifat tadi, tidak berhak bertakwa. Seperti Bunda Teresa, wah itu kan baik nemen, ya kan? Romo Mangun di Jogja, wah Paus Paulus, dia kan banyak kebaikannya kepada orang, tapi tidak beriman, tidak muslim, maka tidak bisa dikatakan mereka itu bertakwa. Ya, seperti itu. Ini 5 kesimpulan, lebih kurangnya mohon maaf karena sudah syuruk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.